Perdagangan saham di Bursa Efek telah dibuka. Kita akan mencermati kinerja perdagangan saham hari ini. Dan untuk mengetahui pergerakan saham hari ini, kita telah terhubung dengan analis Mirae Aset Sekuritas Christine Natasha. Selamat pagi Mbak Christine. Halo, selamat pagi Mas Cikal. Oke, Mbak Christine, ini kemarin setelah menyentuh all time high, kita simak tadi pagi atau baru saja tadi IHSG dibuka melemah, kemudian fluktuatif ya pergerakannya. Bagaimana analisis Anda untuk pergerakan IHSG hari ini? Kalau saat ini saya melihat bahwa investor masih bersikap waspada ya seiring dengan kembalinya kebijakan pembatasan sosial di Eropa dan juga prospek dari tapering paket stimulus moneter yang lebih cepat oleh Bank Sentral Amerika Serikat atau the Federal Reserve. Dan untuk hari ini kami memperkirakan bahwa pergerakan IHSG selanjutnya rawan terkoreksi terbatas untuk menguji ke area 6.690 dan jika selama tidak terkoreksi di bawah 6.620 maka saya memperkirakan bahwa IHSG masih berpeluang untuk menguat kembali ke level 6.750 sampai 6.800. Oke, Joe Biden menunjuk Jerome Powell kembali memimpin The Fed. Ini apakah berdampak terhadap IHSG? Ya, kalau saya lihat Jerome Powell ini memang selama ini Joe Biden sangat menyukai Powell ya kalau saya lihat ya, karena tindakan Jerome Powell selama ini cukup tegas dalam meredam terdampak pandemi COVID-19, di mana pada bulan Maret 2020 The Fed pertama kalinya memangkas suku bunga mendekati nol dan mempertahankannya sejak saat itu bersama dengan program pembelian obligasi bulanan dan untuk meningkatkan perekonomian. Dan sejak awal pandemi suku bunga pinjaman The Fed secara historis masih rendah dan telah memudahkan banyak orang Amerika untuk mengakses pinjaman lebih mudah. Jadi saya melihat ini akan mendorong GDP daripada Amerika dan positif pada Amerika gitu. Jadi efeknya memang saat ini kalau untuk IHSG karena Amerika terlihat akan mengurangi program pembelian atau mengurangi program pembelian obligasi atau tapering saat ini, maka saat ini IHSG terlihat di zona merah. Oke, untuk tapering sendiri secara khusus bagaimana dampaknya nanti terhadap pergerakan IHSG? Jadi The Fed mengindikasikan bahwa akan melakukan tapering dengan mengurangi obligasi bentar lagi, dan kalau kita melihat tapering jika di-compare ke tahun 2013 dulu, sebelum The Fed tapering di tahun 2013, IHSG memang sempat mengalami koreksi selama beberapa bulan karena modal asing yang kuat dari ekuitas Indonesia selama perdebatan mengenai tapering tersebut. Namun ketika The Fed mulai melakukan tapering pada bulan Desember 2013, IHSG mulai terlihat pulih, dan kami melihat bahwa dampak tapering saat ini terhadap equity Indonesia seharusnya tidak separah tapering yang dilakukan di tahun 2013. Mengingat bahwa ada beberapa reason. Yang pertama adalah arus modal asing ke ekuitas Indonesia dari QE saat ini secara signifikan jika di-compare dengan 2013 lebih rendah dibandingkan dengan QE pasca krisis keuangan di tahun 2008. Gitu. Okay. Jadi kondisi makroekonomi Indonesia saat ini juga jauh lebih baik dibandingkan tahun 2013. Oke, Mitratel ini kemarin Oke, Mitratel kemarin baru saja IPO, kita lihat kinerjanya cukup oke ya. Untuk hari ini seperti apa Mbak Christine? Ya, kalau saya lihat sih memang untuk Mitratel positif terhadap growth outlook terhadap telco power sector di Indonesia karena strong data traffic dan juga implementasi daripada 5G service. Untuk jangka panjangnya saya lihat sih memang cukup bagus, walaupun secara evaluasi sepertinya Mitratel agak cukup mahal. Namun kita melihat bahwa earnings prediction untuk perusahaan cukup bagus untuk kedepannya. Dan amongst major tower company di Indonesia, Mitratel memiliki net debt yang paling rendah, net debt terhadap EBITDA yang paling rendah, di mana ini juga memberikan opsi untuk kedepannya Mitratel melakukan beberapa akuisisi. Ini akan berdampak langsung tidak kepada saham Telkom? Untuk saat
saham Telkom harusnya dampaknya lebih ke arah positif ya, karena dengan data kali ini kita melihat juga dari strong data traffic dan juga implementasi dari 5G service juga akan positif terhadap telco companies. Oke, harga komoditas mengalami kenaikan, lalu seperti apa dampaknya terhadap harga batubara dan juga saham CPO ya? Kalau saya lihat sih memang harga komoditas kemarin lalu pastinya memberikan sentimen positif terhadap saham-saham batubara dan juga saham CPO, walaupun saat ini tengah terkoreksi sedikit, di mana harga minyak mentah juga kalau kita lihat juga menurun sedikit menjadi 76,10 US dollar per barrel. Namun kita melihat bahwa dari kenaikan saham-saham, dari kenaikan harga komoditas ini akan berdampak positif terhadap saham batubara dan juga saham CPO, di mana kalau untuk saham coal saat ini untuk nilai aset kita maintain kita punya overweight coal. Kalau untuk sektor coal tersebut, walaupun adanya potensi lower demand dari domestic production juga akan meningkat di tahun 2022 dan juga adanya disruption dari renewable energy. Nah, namun kita melihat bahwa transisi terhadap renewable energy akan masih challenging in the near future, dan untuk tahun 2020 dollar per ton, dimana itu agak sedikit menurun dari saat ini. Namun secara overall kita masih melihat dampak positif terhadap saham coal. Oke, Mbak Christine, terakhir dari Anda rekomendasi saham hari ini yang lain untuk dikoleksi? Untuk hari ini kita merekomendasikan seperti Tower, MNCN, PTRO, MAP, MAPI, dan juga PPS. Oke, baik. Terima kasih Mbak Christine atas informasi serta analisisnya. Pemirsa, demikian analis Mirae Aset Sekuritas Christine Natasha. Bagaimana pergerakan rupiah pagi ini? Informasinya kami hadirkan langsung dari Global Markets Bank Permata. Bisa jeda.